Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Badaria selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Febria Lestari. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi kelompok 3. Baiklah teman-teman, pada materi hari ini yang akan kita bahas ialah tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, seperti apa kita harus mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada? Mari kita simak penjelasan dari pemateri-pemateri berikut. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NIM 2042101144. Langsung saja, A. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara bahasa, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini, maka kata prinsip menunjukkan pada hal yang sangat penting, mendasar, dan harus diperhatikan, serta memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang terkandung di dalam sesuatu dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara tepat. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini menunjukkan pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan hal-hal yang terkait dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintetis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi dari elemen-elemen kurikulum. Jadi, agar proses pengembangan kurikulum itu berjalan dengan efektif dan efisien, maka dalam pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. B. Sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Peter F. Olivia, ada 4 sumber menjadi acuan dalam sebuah pengembangan kurikulum, yaitu 1. Data yang empiris, yaitu data informasi yang diperoleh dari suatu pengalaman yang terbukti efektif. 2. Eksperimen, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. 3. Cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari adat kebiasaan yang ada di masyarakat. 4. Akal sehat, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, dan data ini dapat digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penelitian akal sehat terlebih dahulu. Adapun konsep selanjutnya yaitu C. Macam-macam pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2 faktor, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Baiklah, di sini saya Dana Mentulutpa akan melanjutkan materi selanjutnya. 1. Prinsip umum. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Di samping itu, prinsip umum menunjuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. A. Prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna atau berfungsional bagi kehidupan. Masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dalam 4 aspek, yaitu 1. Relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik. 2. Relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang. 3. Relevansi pendidikan dengan dunia kerja. 4. Relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. B. Prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, jenis dan karakteristik tujuan apa yang ingin dicapai harus jelas. Efektivitas kurikulum dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu efektivitas mengajar pendidikan, yaitu berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Efektivitas belajar peserta didik, yaitu berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang digunakan
telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Implementasinya pengusahaan agar kegiatan pembelajaran dapat membuahkan hasil atau mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, saya Emma Kurniawati akan melanjutkan pemaparan materi dari Dea Damayanti, yaitu mengenai prinsip efisiensi. Artinya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis yang dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Dan kurikulum dikembangkan secara efisien, tidak boros dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan maksudnya adalah saling berhubungan. Jadi dalam prinsip kontinuitas, kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, baik itu antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan maupun bidang studi. Yang kelima ada prinsip fleksibilitas atau keluasan. Fleksibilitas berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Fleksibilitas dibagi menjadi dua macam, yaitu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Dalam fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, maksudnya adalah bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi atau program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih peserta didik agar dasar kemampuan dan minatnya. Fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Fleksibilitas ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada para pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya baik, saya Hamdani. Saya akan melanjutkan untuk pembacaan materi dari saudari Emma tadi. Yaitu selanjutnya yang kedua, prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus atau tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Di sini yang pertama ada prinsip tujuan kurikulum. Prinsip tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, atau tujuan khusus. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudara Hamdani, yaitu B. Prinsip pemilihan isi kurikulum. Dalam pemilihan isi kurikulum, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan, yaitu yang pertama, penjabaran tujuan pendidikan dalam perbuatan hasil belajar, baik itu secara khusus ataupun sederhana. Kemudian, isi pembelajaran harus mencakup segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara stimulan dalam urutan situasi belajar. Kemudian C. Prinsip pemilihan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kecocokan metode ataupun teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar, kemudian variasi metode ataupun teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah keefektifan metode ataupun teknik yang digunakan, apakah mampu untuk mengaktifkan siswa ataupun untuk mendorong munculnya kemampuan baru pada peserta didik. Kemudian D. Prinsip pemilihan media dan alat pembelajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pembelajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap media dan alat apa saja yang tersedia. Kemudian pengorganisasian media dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik itu berupa modul ataupun buku paket. Dan yang terakhir, yaitu E. Prinsip penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam penilaian, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Pertama, merencanakan alat penilaian. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Baik, saya rasa sekian dan saya kembalikan kepada moderator. 3.
Nah teman-teman, barusan telah kita dengarkan bersama beberapa prinsip-prinsip mengembangkan kurikulum yang telah dipaparkan oleh pemateri-pemateri kita. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa guru boleh saja mengembangkan kurikulum sesuai kreativitasnya, namun tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang sudah ada. Saya rasa sekian, apabila terdapat kesalahan atau khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.